Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatima alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus memberikan kepada kita berbagai peringatan ya, agar hari-hari yang kita lalui ya, menjadi hari-hari yang selalu terbersihkan, memberikan bagian yang akan memudahkan hari-hari esok. Ibu-ibu rahimakumullah, kita bersyukur Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Di sisi lain Allah mencabut kesempatan-kesempatan dari saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita ya. Sehingga kesempatan yang sudah terambil itu memberikan makna. Yang pertama, Allah sudah menghentikan kesalahannya. Sehingga kita yang masih hidup, anak, cucu, keluarga ya, terus berupaya untuk menambahkan amal kebaikannya. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang selalu bisa ya, memberikan kemanfaatan baik kepada orang-orang yang hidup di sekitar kita maupun orang-orang atau generasi masa datang ya, ataupun orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Itulah makna kehidupan yang penuh makna, penuh arti, penuh nilai yang kemudian akan bisa memberikan bagian kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan bincang-bincang kita ya. Kita akan berbicara tentang menuju negeri akhirat. Seperti kita pahami bersama ya, bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kita meninggal, atau masa depan manusia itu ada di akhirat. Disebutkan oleh ulama Ibnul Qayyim ya, itu menyerukan kepada kita, marilah kita menuju surga Aden, yaitu tempat kita menetap. Karena itulah tempat tinggal manusia yang pertama, tempat yang sangat indah. Akan tetapi kita sekarang dalam tawanan musuh, yaitu setan yang mengikat kita dengan dunia ya, sehingga banyak kelalaian-kelalaian yang kita lakukan dalam rangka memperbanyak persiapan kita menuju kepada kampung halaman kita ya. Maka apakah ya kamu melihat kita akan sampai ke kampung halaman kita, ke rumah kita yang sesungguhnya ya? Jadi itu sebuah pertanyaan yang penuh hakikat ya.
bahwa manusia itu harus terus-menerus menambah keyakinannya, menyadarkan dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan agar dia punya kemantapan dalam proses berpikirnya. Jadi ulama-ulama zaman dahulu atau ulama-ulama yang kokoh ya, itu dalam setiap kesempatan, dalam setiap peristiwa selalu memberikan penekanan pada proses ya, proses manusia menjalani kehidupan, proses manusia berkonsentrasi membersihkan jalan kehidupannya. Sehingga itu yang selalu diingatkan, bahwa sesungguhnya tempat tinggal kita, kampung halaman kita kembali kelak di akhirat, kita berharap akan kembali ke surga ya. Sehingga kita pun butuh upaya ya, agar tawanan ya, agar proses penawanan setan kepada manusia yang diikatkan dengan berbagai urusan dunia itu mampu kita hadapi. Salah satunya di zaman sekarang itu salah satunya cara Allah membantu membersihkan orientasi dunia manusia, yaitu dengan memberikan ujian. Ya, karena faktanya secara sunatullah setiap ujian itu dimaksudkan untuk menambah kekokohan jiwa dan menambah kreativitas ya, proses kehidupan kita. Nah, itulah yang kemudian Allah berikan kepada kita ya. Dengan demikian, maka manusia itu akan selalu bersikap siaga, selalu bersikap waspada. Dalam syariat, manusia akan fokus pada tumbuh kembang ketakwaannya. Ibu-ibu rahimakumullah ya. Hal yang diingatkan kemarin saya ingatkan dalam sebuah ayat ya. Allah peringatkan kita atas masa yang akan datang. Itu pun manusia kadang-kadang dengan mantap ya, dengan optimisme ya. Mereka mengatakan insya Allah, apakah kita sudah mempersiapkan bekal kita? Insya Allah. Maka Allah pun di dalam ayat berikutnya mengatakan wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah pada Allah, takutlah pada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu sangat tahu apa yang kita kerjakan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan berbincang-bincang ya tentang seberapa jauh sebenarnya kita mempersiapkan diri. Perlu kita lihat situasi yang ada di zaman sekarang. Alhamdulillah orang berbondong-bondong ya, ikut majelis, ikut taklim ya. Pengajian di YouTube itu hampir semua ustadz diikuti. Namun benarkah kemudian itu akan menambah bekal kita? Nah, itu tentu saja akan bisa kita rasakan masing-masing ya. Ibnul Qayyim juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita bisa mengoreksi ya tumbuh kembang kepribadian kita. Bagaimana kita memastikan apakah aktivitas-aktivitas yang terlihat baik itu benar-benar membesarkan kepribadian kita atau hanya sekedar style ya, sebuah upaya untuk bisa mengikuti keadaan di sekelilingnya ya. Maka kita lihat ya, dalam proses kita mempersiapkan perbekalan menuju negeri akhirat, itu yang pertama kita harus mengenali diri kita. Kenali dirimu ya. Karena itu yang sangat penting sebagai sebuah bekal ya. Seberapa paham kita tentang diri kita, tentang apa-apa yang kita lakukan, dan tentang perbekalan yang akan tetap kita bawa ya, itu hal yang persiapan yang sangat bagus untuk bisa memastikan bahwa kita akan menuju kepada tempat yang benar ya, kita tuju ya. Kenali dirimu, seberapa kokoh sebenarnya kepribadian kita.
Ibnul Qayyim membahas cukup rinci ya dalam proses penyiapan kepribadian ya. Beliau sampaikan hidup itu yang sangat mempengaruhi cara berpikir seseorang, yang sangat mempengaruhi proses pemilihan ya, selera seseorang untuk memilih sesuatu, baik itu perbuatan, baik itu barang ya, itu adalah kilatan hati. Apa-apa yang lewat ya di dalam hati kita. Maka kita akan lihat anak-anak itu ya, zaman anak-anak kecil ketika ditanya besok cita-citanya jadi apa ya, mereka bilang mau jadi dokter ya. Kemudian mereka melihat televisi ya, ada kartun, ada film ya, kemudian dia bilang aku mau jadi pemadam kebakaran aja katanya gitu ya. Nah, kemudian proses lagi ya, dia malamnya dia lihat apa ya, aku mau jadi pemain bola aja, uangnya banyak begitu, dan setiap hari berubah ya, setiap hari berubah kilatan hati ya, itu sangat mempengaruhi. Dan apa unsur kilatan hati itu? Kilatan hati itu didapat dari banyak hal yang kita dengar, banyak hal yang kita dengar itu sangat mempengaruhi. Ambil contoh corona ya, banyak sekali yang kita dengar. Dan kadang-kadang kita asal mendengar ya, tidak kemudian mendasari dengan ilmu ya, sehingga wajar kalau di dalam masyarakat itu terjadi kepanikan yang luar biasa, tapi tidak menjadi solusi ya. Banyak hal yang didengar ya, sampai-sampai kadang-kadang orang itu tidak bisa membedakan ya, apa yang didengar, apa yang dilihat, seolah-olah itu yang harus dilakukan ya. Maka sering sekali saya sampaikan, hal yang sangat penting dalam mengurus masa depan itu kadang-kadang mereka mengikuti hanya sekedar ketika sudah mendengar dan melihat iklan. Iklan ya, iklan menyampaikan bahwa hidup itu bagaimana kita punya pilihan-pilihan yang baik ya, punya pilihan-pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan, pilihan-pilihan yang akan bisa menjunjung, pilihan-pilihan yang akan memberikan kehidupan yang menjanjikan ya. Digambarkan kita menginginkan seorang anak yang pintar ya, cerdas, menjadi juara, kemudian menyempurnakan pendidikannya sampai sarjana ya. Kemudian setelah sarjana dia mendapatkan pekerjaan yang mapan, kemudian dia mendapatkan jodoh yang mapan, yang cantik, yang cakep, yang kaya, yang punya prestasi, yang punya masa depan ya. Kemudian mereka menginginkan mereka berkeluarga, mempunyai rumah yang bisa dibanggakan, mempunyai kendaraan ya, dan lain sebagainya. Padahal yang menggambarkan itu iklan ya, ada iklan BCA, ada iklan apa ya. Tapi tadi karena dilihat terus seolah-olah ya hidup itu harus begitu. Padahal tidak semua jalan kehidupan itu seperti itu. Taruhlah hal yang kecil saja. Saking banyaknya iklan sampo ya, maka kita itu ya sampai bingung. Yang paling parah, kita itu tidak tahu apa jenis rambut kita dan apa yang dibutuhkan. Tapi yang pokok itu menjadi hal yang akhirnya tidak penting. Apa yang kita lihat, yang banyak kita dengar itu yang banyak mempengaruhi proses kehidupan kita ya. Nah, makanya misalnya ada iklan makanan, ada pizza, ada burger, ada minuman segala macam ya. Sampai iklan itu menyatakan anak akan cerdas ketika kemudian sarapan dengan mie gelas misalnya. Itu pun akhirnya menjadi pertimbangan ya, menjadi pertimbangan. Jadi memang pengaruh apa yang didengar dan dilihat, dan lebih besarnya di dalam negeri ini itu adalah iklan. Kalau kehidupan sinetron ya, kehidupan para artis yang setiap hari keluar sehingga menjadi acuan ya, menjadi acuan ya. Mohon maaf misalnya, ketika kita bertanya tentang, ada yang bertanya bagaimana tentang kehidupan para ulama Agim misalnya.
Saya bilang yang jelas pertama, saya tidak tahu. Sangat tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga mereka. Sehingga saya pun memang tidak bisa menjawab. Dan tidak perlu menjawab. Ya karena seolah-olah karena itu sudah di media seperti itu, mosok ustadzah tidak bisa menjawab, berarti tidak ada kepentingannya. Ya tidak ada kepentingannya ke sana. Ya, jadi apa yang didengar, apa yang dilihat itu mempengaruhi kehidupannya. Ya, sampai-sampai orang itu merasa dirinya tidak berguna dalam kehidupan. Hanya karena apa? Karena kulitnya tidak putih, tidak mulus, tidak glowing, ya, dan lain sebagainya. Padahal banyak sekali contoh orang yang tercipta biasa dan kemudian menjadi luar biasa. Ya, sampai saya sering mengatakan pada teman, ya, orang yang punya selera tinggi, selera yang sangat tinggi, ya, maka dia juga tidak akan berkembang dalam karya. Ya. Ya karena konsentrasi pada seleranya aja sudah sedemikian rupa, ya. Jadi diingat-ingat, ini sangat mempengaruhi apa yang didengar, ya, apa yang dilihat, ya, dan kemudian apa yang dirasa. Ya. Sekarang sedemikian rupa. Ada orang bertanya, menurut Bu Diah, apakah rumah tangga saya ini harus dilanjutkan apa tidak? Padahal seperti kemarin saya sampaikan, konteks yang benar dalam kehidupan itu adalah bagaimana kita punya obsesi untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Ya. Kepada Allah. Kalau toh sering saya contohkan ada seorang istri yang sabar dengan segala macam tindakan suaminya. Itu karena dia pengen menjawab dari ujian yang Allah berikan. Ya, kebetulan ujiannya itu adalah suaminya. Ya. Karena Allah. Tetapi ketika kita tuh hanya mengandalkan mata dan telinga dan rasa kita, seolah-olah kita tidak kuat lagi untuk dihina, ya. Kita tidak kuat lagi ketika kita disepelekan, ya, dan sebagainya. Maka memori itu yang kedua dari apa itu yang akan ada, ya. Seolah-olah begitu. Padahal jalan kehidupan orang itu berbeda-beda, sangat berbeda. Ada seorang ibu datang ke saya. Putranya 7, ya, bapaknya orang kantoran, ya, dan bapaknya itu ya memang tipe memang orang-orang yang terbentuk bahwa istri itu ya memang harus mengurus rumah, ngurus suami dan ngurus anak. Kenapa? Karena dia pahami itulah yang akan membawa dia ke surga, bukan karena kemudian mau menganiaya, tidak, tapi memang ujiannya di situ. Istrinya masih gendong anaknya yang kecil sambil mempersiapkan sarapan, ya, bapak sudah nyiapkan minuman buat suaminya baca koran kemudian bilang, Bu, sepatuku disemir, katanya gitu, ya. Orang ya mendengarkan itu apa katanya, oh nah aku tak balang ke sepatu itu, ya, katanya gitu. Padahal ya itu hal yang biasa dilakukan ibu itu, ya. Tapi kalau kita tuh tidak bisa melihat bahwa ujian orang itu berbeda-beda, merasa ya Allah, aku sudah selesai, aku tidak akan melanjutkan kehidupan rumah tangga seperti ini dan lain sebagainya. Padahal bukan itu, nilainya itu bukan di sana. Karena di sisi lain ada orang yang diuji berbeda juga. Ada seorang ibu datang kepada saya, dia katakan, ya Allah Bu, saya itu malu sekali. Ya, saya itu bingung dengan suami saya. Saya tidak boleh ngapa-ngapain, nyapu suami saya, ngepel suami saya, ke pasar suami saya, masak suami saya nggak boleh ngapa-ngapain. Pemahaman dia, istri itu hanya melayani suami. Tapi kan saya malu sama ibu, sama mertua, sama tetangga. Coba, itu dua wanita yang mengalami hal yang sangat berbeda. Lalu bagaimana? Masa saya tak suruh tuker, ya, tuker istri, tuker suami, ya kan tidak bisa, karena masing-masing orang tuh diuji berbeda. Dan intinya bukan pada ujiannya, intinya bagaimana kita itu punya memori yang benar, bahwa sesungguhnya Allah itu akan menumbuh kembangkan seseorang, memberikan rahmat, memberikan jalur kemudahan, memberikan makna yang besar dalam kehidupan, bahkan oleh Allah dijadikan sebab kebaikan dari semua yang ada di sekitarnya, karena dia lolos dalam ujian itu. Namun kilatan hati inilah yang kemudian membahayakan memori dia. Memorinya hanya bagaimana merasa
tertekan, ya, merasa teraniaya. Padahal sudah sering kita sampaikan bahwa kalau ukuran kehidupan itu yang nilai penduduk langit, ya, penduduk langit. Dan yang pertama dilihat itu satu niat. Bagaimana kita punya niat, ya, untuk mensucikan Allah, mengagungkan Allah, ya, memuji Allah, ya, dalam segala bentuk. Ya, makanya tadi dalam bentuk ketika kita mendapatkan suasana yang tidak kita inginkan. Bahkan dalam benak kita bertanya, mengapa? Mengapa aku diberi kehidupan yang seperti ini? Mengapa aku diberi suami yang seperti ini? Bukankah aku tuh sudah berbakti pada orang tua? Kalau dibanding yang lainnya, aku tuh juga dalam, kenapa aku masih ada? Kalimat kenapa itu harusnya dijawab dengan kalimat subhanallah. Allah itu melihat kita itu mampu melakukan segala sesuatu, tapi hati kita tidak bisa menerima memorinya itu, ya. Itu seolah-olah kita tidak berhak diuji. Maka ungkapan yang paling sederhana kita ungkapkan adalah subhanallah, subhanallah. Allah itu tidak pernah salah, Allah tidak pernah keliru, Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Itu yang harus ada di memori kita. Walaupun kita diperlihatkan banyak hal, ya kan? Karena tidak semua orang sama, ya. Maka ketika kemudian kita tidak kuat, orang yang punya memori baik akan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, tolonglah aku. Aku akan tetap menyembahmu. Aku ridho, aku akan tetap menyembahmu. Aku akan tetap taat padamu. Maka tolonglah aku. Itu yang ada di memorinya. Maka akan menimbulkan gagasan-gagasan. Apa yang harus aku perbaiki? Apa yang harus aku lakukan? Agar apa? Agar Allah menolongnya. Agar Allah mau lipat gandakan. Seperti pada saat sekarang, ini masa pandemi. Seorang ulama juga mengatakan, ketika Allah menurunkan ujian yang berat pada masa yang panjang, itu bagi ulama, itu artinya saatnya kita menanam kebaikan. Itu adalah suasana yang subur. Kebaikan apapun yang kita tanam akan bernilai lipat ganda. Itu memori yang harusnya ada pada diri kita. Sehingga menimbulkan gagasan sekalipun kita terasa berat, kita tetap punya upaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sekedar menyapa, sekedar mendoakan, kemudian membantu, dan terus melakukan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan. Banyak hal yang kemudian akhirnya kita kalah. Pandemi, ya, setahun yang lalu itu sudah menimbulkan banyak suara tentang sebaiknya tidak puasa Ramadan. Kenapa? Agar imunitas kita terjaga. Apakah benar begitu? Tidak. Maka diserang suara itu dan akhirnya hilang. Dicabutnya kita tidak boleh taraweh bersama, tidak ada Idul Fitri, ya. Ya, sekarang zakat untuk bantuan yang akhirnya dikorupsi juga. Ditiadakan umroh, ditiadakan haji. Bukan, saya itu tidak ngeritik pemerintah, tidak. Itu suasana yang Allah berikan kepada kita, khususnya di Indonesia. Jawabannya begitu. Maka ini kita akan dipuncakkan oleh Allah. Ujian-ujian itu dengan hadirnya Idul Adha. Apa yang ada di memori kita? Apa yang kita rasakan? Dari apa yang kita lihat? Podo-podo, ya, nanti ada orang yang berkomentar podo-podo. Korban ndambok wis dinggo persiapan wong semuanya serba sulit. Pandemi menyebabkan kita tidak mendapatkan bagian yang lebih banyak dan lain sebagainya. Langsung memori tentang berkorban itu habis. Padahal berkorban pada masa yang sangat berat seperti ini, maka Allah akan lipat gandakan. Kenapa? Karena itu puncaknya. Allah menguji manusia. Ketika kemudian diuji, yang hilang apanya? Seleranya, ya, kenikmatannya, ya, atau justru syariatnya. Dan banyak orang ternyata tidak rela hilang seleranya, tidak rela hilang kenikmatannya. Sangat sedih kita tidak bisa jalan-jalan ke mal, sangat sedih kita tidak bisa menikmati kuliner yang sedemikian rupa.
Sangat sedih kita ketika kita tidak bisa jalan-jalan dengan teman-teman, dengan grup, dengan semua yang kita sayangi. Namun kita tidak sedih. Walaupun seolah-olah kita, wah ya Allah, bisa korban enggak ya? Ya hanya kata-kata itu yang bisa kita ucapkan sebagai ungkapan sedih. Dan Allah melihat gagasan-gagasan apa yang akan muncul. Itu sangat tergantung dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Setiap hari kita melihat di grup, ya, grupnya ada 80, ada 100, mengatakan, ya Allah, kapan pandemi ini cabut, ya Allah, kapan kita kumpul lagi, ya Allah, kapan kita bisa bergembira, ya. Sehingga kesedihan kita terhadap hadirnya pandemi seolah-olah kemudian kita ungkapkan dengan sebuah jawaban yang kalau diuji begini terus aku juga tidak akan menambah ketaatan, menambah kebaikan. Ya. Kita akan lihat nanti di Idul Adha. Masing-masing dari kita mampukah tetap bertahan? Ya. Walaupun memang ada seruan kembali lagi dihadirkan ceramah-ceramah yang mengemukakan sesungguhnya orang salah paham. Yang namanya berkorban itu hanya 1 kali dan seumur hidup. Padahal perintahnya itu tetap ketika datang bulan Dzulhijjah, maka berangkatlah kamu haji. Kalau tidak bisa, maka berkorbanlah. Dan Allah akan menambah kebaikan sebanyak bulu dombanya. 1, 2, 3, 4, maka bulu dombanya pun akan menjadi lebih banyak. Dan Allah akan lipatkan karena suasana kita adalah suasana pandemi. Marilah kita lihat apa gagasan kita. Gagasan kita pada puncak pengorbanan. Dan Allah sampaikan hanya dengan menguatkan pengorbananlah Allah akan memberikan kemuliaan. Yaitu dijaga. Ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Allah angkat derajatnya. Allah hapus, Allah tutup kesalahannya sehingga tampak kebaikan-kebaikan yang besar yang mampu dilihat, yang mampu dirasakan, yang akan memberikan inspirasi kebaikan. Dan dia akan mendapatkan rezeki yang diberkahkan. Diberkahkan. Berapapun rezekinya, kebaikan akan tambah besar setahun yang akan datang. Itu gagasan, munculnya gagasan. Dan perlu diketahui munculnya gagasan ini itu ternyata akan memperkuat keyakinan kita. Akan memperkuat keyakinan kita. Ya. Jadi tadi saya sampaikan ya, apa-apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasa itu memang harus diperhatikan dan dibatasi. Ini yang sangat mencelakakan manusia. Ya. Nah, sehingga kelihatan orang itu pengajian, berbuat baik, ya. Kadang-kadang dia sendiri itu tidak bisa memastikan memorinya. Bagaimana cara kita melihat diri kita, ya, atau membina orang lain, memang akan terlihat pada gagasan-gagasan. Gagasan-gagasan berbuat baik. Ya. Kalau dalam bahasa Kiai Maimun Zubair Mbah Mun ya itu mengatakan, kalau rumahmu itu kamu pakai untuk baca Quran, ya, ngajar Quran, maka kelak ada anak atau cucumu yang ahli Quran. Kalau rumahmu itu kamu pakai untuk majelis ilmu, menelaah kitab, kemudian menyampaikan ilmu-ilmu Allah, maka kelak akan disempurnakan dari anak atau cucumu. Kalau rumahmu itu kamu pakai untuk berbangga-bangga, hura-hura, menikmati dunia, maka kamu akan bayangkan bahwa anak cucumu akan semakin merusak amal-amalmu. Maka kata Mbah Mun, ya, gagasan yang kemudian beliau lakukan adalah bagaimana melakukan proses-proses bagaimana belajar dan mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu, ya kemudian banyak riyadhah ruhiyah. Ya, menguatkan keyakinan, gagasan-gagasan untuk pastikan bahwa setiap dari kamu
itu punya kemampuan riyadhah ruhiyah yang besar. Wirid Quran, baca Quran ya, baca Quran, wirid Quran ya, wirid kalimat thayyibah ya, berdoa, mendoakan ya dan lain sebagainya. Itu adalah riyadhah ruhiyah yang dilakukan setiap hari. Kita latih agar kita menjadi orang yang terampil mengendalikan dan menguatkan roh. Saya ingatkan kembali, bahasa terampil itu sesuatu yang sudah bisa kita lakukan dengan mudah, cepat dan menyenangkan. Ya, gagasan itulah yang kemudian akan meningkatkan keyakinan kita. Kalau semua gagasan baik dunia sama akhirat itu dicampur jadi satu itu begini. Kalau kita lihat acara masak ya, kepengen jadi koki, lihat acara hafidh-hafidhoh kepengen menghafal Quran, lihat acara perjalanan kuliner kepengen jalan-jalan kemana-mana agar bisa mengenal makanan setiap bangsa dan lain sebagainya, itu tidak akan menguatkan keyakinan ya, tidak akan menguatkan keyakinan. Bahkan ketika semakin banyak ilmu kita pakai untuk punya perhatian dunia, ya keyakinannya juga akan semakin tipis ya. Nah, sementara orang yang menguatkan keyakinan itu akan terlihat dari bertambahnya kemauan dia terhadap kebaikan. Kemauannya semakin kuat, harus belajar Quran, harus kemudian terus membacanya, banyak hal yang kemudian dia upayakan. Orang itu kadang berkata sinis bahwa apakah kemudian itu menjadikan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena harus zikir terus dan sebagainya, padahal pada dasarnya tidak begitu ya. Dan ketika orang itu tidak punya kemauan yang besar ya, dia akan terhenti sekedar bagaimana bermajlis membaca Quran ya. Kalau saja sholat itu tidak diwajibkan, mungkin juga akan ditinggalkan. Kita sangat bersyukur ketika ada kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan harus dilakukan oleh manusia. Itu yang menyebabkan kemudian kita selamat ya. Nah, kemauan itulah yang kemudian akan menghasilkan tindakan-tindakan yang banyak yang kemudian menghasilkan kebiasaan. Ya, kita berhenti di sini dulu. Ya, kebiasaan ya. Ibu-ibu rahmatullah, banyak sekali orang itu yang terlihat punya kebiasaan baik ya, tapi kadang-kadang tidak sampai pada karakter yang baik. Kenapa? Karena setan itu ada di sini. Setan itu sering memakai kebiasaan-kebiasaan manusia dan memalingkannya, padahal itu belum sampai pada karakter. Karena yang namanya karakter itu adalah kebiasaan yang kemudian Allah turunkan hikmah padanya, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu akan dikuatkan dengan hikmah. Maka dia pun akan mengajarkan kepada yang lain bagaimana sampai kepada karakter itu ya. Nah, ketika kita tuh sudah sampai pada kebiasaan ya, maka kadang-kadang kita lupa untuk terus membersihkan tadi ya. Misalnya ya, kita membersihkan rumah ya, kita punya kewajiban terhadap rumah ya, kadang-kadang itu hanya dipakai sebagai kebiasaan ya, sehingga kemudian tidak menimbulkan hikmah itu turun. Kita tidak menyempurnakan kewajiban kita, sehingga kita itu pakai bersih-bersih, kita masak itu dengan perasaan yang berat, seolah-olah kita itu teraniaya, seolah-olah semua harus saya, yang menyebabkan capek, nggak bisa dolan, nggak bisa kemana-mana, terkurung dalam rumah ya, percuma kemudian kita itu menjadi sarjana dan lain sebagainya. Nah, itu ketika kita hanya sampai pada kebiasaan. Orang tuh sudah sampai pada kebiasaan tuh oleh setan dikendalikan sedemikian rupa. Maka kebiasaan, tapi hikmah-hikmah itu tidak akan diberikan kepada manusia sebelum sampai pada kebiasaan. Jadi hati-hati, setelah sampai kepada kebiasaan, kita tetap harus menguatkan ruhiyah kita. Maka itu sebabnya kenapa yang dinamakan hadis, yang dinamakan Quran itu selalu harus dibaca. Agar apa? Agar kita selalu bisa memperbaiki niat. Ya, memperbaiki niat. Insya Allah akan kita bahas ke depan ya, bagaimana teknis seseorang itu mengumpulkan amaliyah, bagaimana sikap kita yang benar di dalam beramal dan mengokohkan amal itu ya, sehingga ini sampai pada karakter. Jadi memang banyak sekali orang itu yang kelihatan baik tetapi memang akhlaknya belum kokoh. Kalau belum sampai kuat, Allah tidak akan mempercayakan akhlak itu kepadanya ya. Maka sampai Allah sampaikan, ya Allah itu membagi akhlak seperti membagi rezeki. Orang harus
kokoh betul, baru kemudian dipercaya. Makanya ada orang tuh makan tangan kiri, diingatkan kemudian tangan kanan, diingatkan lagi kemudian tangan kanan, tangan kiri lagi diingatkan sampai kemudian tangan kanan terus, sampai dia lupa kenapa dulu tangan kiri. Nah, ketika sudah tangan kanan terus itu artinya Allah sudah memberikan akhlak itu kepadanya. Ya, artinya dia sudah menguatkan dengan beberapa ilmu yang tidak perlu kita itu bergeser dari makan tangan kanan. Ada banyak sekali orang yang secara ya sepele aja. Kenapa kadang-kadang dia tangan kiri karena dia malu terlihat ekstrem kalau harus makan tangan kanan terus dan lain sebagainya. Sehingga itu yang menyebabkan amalan-amalan yang dibangun itu kadang-kadang tidak membuahkan karakter. Sekarang itu banyak wanita yang merasa malu ketika dia harus ngurus rumahnya sendiri. Seolah-olah dia tidak mendapatkan bagian yang lebih baik, tidak mendapatkan bagian yang menggembirakan, menjadikan dia bisa mengikuti zaman dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ibu-ibu rahimakumullah, insya Allah kita akan lanjutkan besok tentang bagaimana kita bisa mengokohkan ya, kita bisa memproses atau menyiapkan amal kita dengan amalan yang benar dan mengokohkannya sebagai sebuah pegal agar kita bisa memastikan kita sampai pada kampung halaman yang kita harapkan, yaitu surga. Mari ibu-ibu kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak peluang, banyak jalan pada kita untuk selalu memperbaiki dan mengokohkan amal-amal kita. Ilah diniyah wa firidillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka tsabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika wa takunanna minal mutarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.